Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep perspektif keperawatan medikal bedah dengan nama anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Alfia Indrawati, Fatimatu Zahra, Aprilia Diah Wayuningarti, Ayunda Verina, Lucy Arif Rahmawati. Keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah merupakan pelayanan profesional yang didasarkan ilmu dan teknik keperawatan medikal bedah berbentuk pelayanan biopsiko, sosio-spiritual yang komprehensif, ditunjukkan pada orang dewasa dengan atau yang cenderung mengalami gangguan fisiologi dengan atau tanpa gangguan struktur akibat trauma. Pengertian keperawatan medikal bedah mengandung 4 hal seperti di bawah ini. Yang pertama, pelayanan profesional. Yang kedua, berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menggunakan scientific metode. Yang keempat, berdasarkan etika keperawatan. Konsep keperawatan medikal bedah. 1. Perawat memenuhi kebutuhan pasien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dengan tujuan A. Memperoleh kenyamanan. B. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan. C. Melakukan upaya preventif, mendeteksi dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit. 2. Praktek keperawatan. A. Menggunakan langkah-langkah ilmiah pengkajian, perencanaan implementasi, dan evaluasi. B. Memperhatikan aspek biopsikososial pasien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit trauma dan kecacatan. C. Memerlukan pemahaman akan patofisiologis atau mekanisme terjadinya gangguan manifestasi klinis mendasari intervensi. D. Penyakit trauma atau kecacatan yang dihadapi dapat bersumber dari sistem tubuh. Keperawatan dan praktek keperawatan. Keperawatan sebagaimana dirumuskan oleh American Nurses Association tahun 1980 adalah diagnostic and treatment of human responses to actual or potential health problem. Rumusan ini menekankan bahwa dalam keperawatan dibutuhkan aktivitas untuk menelaah kondisi klien, menyimpulkan respon klien terhadap masalah yang dihadapinya, serta menentukan perlakuan keperawatan yang tepat untuk mengatasinya. Unsur-unsur penting dalam keperawatan adalah respon manusia terhadap masalah kesehatan baik aktual maupun potensial merupakan fokus telaahan keperawatan. Kebutuhan dasar manusia, penyimpangan dan upaya pemenuhannya merupakan lingkup garapan keperawatan. Praktek keperawatan. Praktek keperawatan merupakan serangkaian proses yang humanistik untuk melakukan diagnosis terhadap respon klien dalam menghadapi masalah kesehatan dan dampaknya terhadap terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasarnya. Menentukan perlakuan keperawatan yang tepat melalui bantuan keperawatan baik bersifat total, parsial, atau suportif edukatif, menggunakan pendekatan proses keperawatan dan pedoman pada standar asuhan dalam lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Peran dan fungsi keperawatan medikal bedah. Yang pertama ada peran perawat. Peran perawat meliputi peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Yang kedua, ada peran sebagai advokat atau pembela klien. Nah, peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atau tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya. Yang ketiga ada peran sebagai edukator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengordinasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat ada peran sebagai kolaborator. Perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan yang lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam menentukan bentuk pelayanan selanjutnya. Yang kelima, ada peran sebagai konsultan. Nah, peran ini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Yang keenam, ada peran sebagai pembaharu. Peran ini
dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah, sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi perawat. Yang pertama ada fungsi independen. Fungsi ini dapat dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada fungsi dependen. Fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Yang ketiga ada fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan tim lainnya. Lingkup praktek keperawatan medikal bedah. Lingkup praktek keperawatan medikal bedah merupakan bentuk asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan fisiologis baik yang sudah atau terprediksi mengalami gangguan, baik karena adanya penyakit, trauma, atau kecacatan. Praktek keperawatan medikal bedah menggunakan langkah-langkah ilmiah pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan memperhitungkan keterkaitan komponen-komponen biologis, psikologis, dan sosial klien dalam respon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, atau kecacatan. Lingkup keperawatan medikal bedah meliputi 1. Lingkup klien, 2. Lingkup garapan keperawatan, 3. Lingkup garapan, 4. Basis intervensi, 5. Konsekuensi profesional. Komponen keperawatan medikal bedah. Ada 5 objek utama dalam ilmu keperawatan, yaitu manusia, individu, atau yang mendapatkan asuhan keperawatan, konsep sehat sakit, aplikasi tindakan keperawatan. 1. Manusia, 2. Keperawatan, 3. Konsep sehat sakit, 4. Konsep lingkungan. Tren dan isu keperawatan medikal bedah. A. Peluang riset keperawatan di masa depan. Tentang riset keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat, khususnya dosen keperawatan, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hampir 90% perawat di daerah Jawa tidak melaksanakan riset dalam perannya. B. Lokasi tempat bekerja. Misalnya mereka yang bekerja di Jakarta mengatakan bahwa anggaran untuk riset dapat diperoleh dengan mudah, sebaliknya yang bekerja di luar Jakarta mengalami kesulitan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan atau keahlian perawat yang bekerja di Jakarta lebih baik karena mereka rata-rata memiliki pendidikan D3 dan S1 Kesehatan Masyarakat, sehingga proposal yang ditulis lebih biasa diterima oleh pemberi dana Jakarta. C. Keahlian perawat dalam riset. Perawat yang bekerja di luar Jakarta, sebagian besar mereka berbasis pendidikan D3 keperawatan, hampir 95% mengalami masalah tentang keterampilan atau keahlian penulisan proposal atau pelaksanaan penelitian. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya suatu lembaga yang menangani riset keperawatan dalam organisasi pelayanan kesehatan. D. Waktu pelaksanaan yang terbatas. Perawat pendidik mempunyai tugas yang sangat besar dalam pembelajaran di kelas dan di klinik serta kegiatan-kegiatan non-pembelajaran, misalnya administrasi. Oleh karena itu, waktu perawat habis untuk kegiatan tersebut. E. Topik riset keperawatan yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil kajian penulis, banyak perawat yang belum memahami tentang lingkup riset keperawatan. Topik-topik yang dipilih lebih bersifat kesehatan secara umum, sehingga hasil yang didapatkan kurang memberikan kontribusi yang bermakna untuk diaplikasikan dalam praktik keperawatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.